Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Tapi akarnya itu diambil dari bahasa Melayu. Persatuan alam Melayu dipecah belahkan oleh penjajah. Kalau kita pikir-pikir, sebagian kaum Melayu Malaysia, baik Melayu asli maupun palsu, seperti mendapat kutukan. Sehingga, mereka tampak kebingungan mencari identitas dan cenderung berhalusinasi atau bermimpi. Itulah yang mungkin dialami oleh kaum Melayu konservatif. Mereka itu sebagian besar adalah keturunan atau diaspora dari suku-suku di Indonesia. Hanya saja mereka seperti keturunan Indonesia yang durhaka. Mereka cenderung menafikan keberadaan negara, bangsa, dan bahasa Indonesia. Kaum Melayu konservatif masih bermimpi untuk membentuk bangsa Melayu yang besar, entah itu bernama Bangsa Melayu Raya atau Mahawangsa Melayu. Mereka selalu bernostalgia, membayangkan masa lalu yang indah, dan menganggap bahwa Nusantara itu adalah Melayu. Kaum Melayu Malaysia yang konservatif ini lupa bahwa mereka seharusnya membentuk bangsa Malaysia, bukan bangsa Melayu. Karena negara mereka bernama Malaysia. Kaum Melayu konservatif juga lupa bahwa mereka sudah dibuatkan negara oleh penjajah British yang mereka puja. Oleh penjajah British yang mereka sanjung, kaum Melayu telah diperintahkan untuk hidup bersama kaum Cina, India, dan masyarakat Sabah dan Sarawak. Seharusnya, mereka membentuk bangsa Malaysia yang hebat dan bukannya terus mengenang atau bernostalgia mengenai alam Melayu. Tokoh-tokoh Melayu konservatif ini contohnya Awang Sarian, Ismail Sabri, Saleh Yaapar, Solehah Yaakob, Revani Bustami, dan sebagainya. Dengan halusinasi yang mereka kembangkan, mereka seolah tidak merasa berdosa untuk mencuri semua budaya di Nusantara, dengan dalih serumpan-serumpun. Mereka juga terus-menerus menafikan keberadaan bahasa Indonesia. Pola pikir kaum Melayu konservatif itu sungguh berbeda dengan kaum Melayu yang progresif. Mereka lebih realistis dan tampaknya juga lebih pintar dan cerdas. Mereka lebih bisa menerima keberadaan negara, bangsa, dan bahasa Indonesia. Melayu progresif menyadari bahwa mereka telah memiliki negara sendiri bernama Malaysia dan harus membentuk bangsa Malaysia. Mereka juga tidak terlalu mengagung-agungkan kemelayuan. Contoh tokoh Melayu Malaysia yang progresif ini adalah Rustam Sani, Anwar Ibrahim, Mat Sabu, Rosidah Aziz, dan sebagainya. Mereka umumnya lebih berpikiran terbuka dan amat menghargai keberagaman etnis di Malaysia. Mereka juga lebih bisa menghargai bangsa dan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kaum Melayu yang penuh halusinasi atau yang konservatif bersikap amat aneh. Mereka hidup di Malaysia, tapi setiap hari mereka memikirkan Indonesia. Mereka sering stres, frustasi, bahkan iri terhadap Indonesia. Kaum Melayu konservatif semakin pening setelah bahasa Indonesia resmi mendunia, dan bangsa Indonesia kian kuat dan hebat. Video berikut ini menggambarkan frustasinya tokoh Melayu konservatif. InsyaAllah, Sultan saya, Sultan Bangsa Johor akan menjadi. Kadang-kadang orang tanya, apa anda mengatakan anda bangsa Johor? Saya itulah diisytiharkan oleh Sultan saya. Jadi saya adalah bangsa Johor. Jadi saya katakan bahawa sistem beraja satu bertonggak tamadun negara, tamadun bangsa yang tak boleh dirubah. Kalau dirubah, satu panca akan roboh, runtuh, dan itu akan menggugat kestabilan negara. Kita menyaksikan bagaimana walaupun dikatakan raja berkelembagaan, tetapi dengan wewenang, dengan budi bicara dan kewibawaan Sultan, maka berapa krisis atau kemudian politik itu dapat diatasi. Kita menyaksikan beberapa tahun yang lampau timbul masalah. Sekarang ini harap tak ada masalah lagi. Dalam tempoh yang singkat 4 orang Perdana Menteri. Itu sebagian diselesaikan oleh Yang Agung dengan sistem syura. Sistem syura
rundingan pemusyawaratan dengan raja-raja lain, maka diambil keputusan untuk menyelesaikan kemudian politik yang kalau dibiarkan pada orang politik itu tidak selesai. Dalam soal ini saya menyaksikan bagaimana raja-raja Melayu memberikan semangat besar dalam stabilan politik di negara Malaysia. Dan di sini saya kira perlu juga kita menelusuri bagaimana kesultanan yang wujud dalam zaman Surat Islam itu sudah berakar pada satu sistem pra-Islam, dan ini juga satu fakta yang kadang-kadang dilupakan orang. Jadi yang penting Islam atau Melayu itu telah wujud abad ke-7. Lebih awal sudah wujud, tapi yang dirakam dan tulisan itu dapat ke-7. Jadi bagi mereka yang menidakkan mereka itu Melayu dalam konteks ini Melayu yang bersifat cultural, bukan Melayu etnik semata-mata. Betul lah, Melayu itu soal darah, tapi Melayu dalam pahaman sejarah tamadun kita itu sudah bersifat tamadun. Maka etnik-etnik yang bukan Melayu bernaung di bawah konsep Melayu. Baik, Bugis ada tulisan sendiri, Serang ada bahasa sendiri, ratusan sekarang 700 lebih etnik di alam Melayu, khususnya di Indonesia. Tapi pada satu waktu semua mengaku sebagai orang Melayu, walaupun bukan berdarah Melayu. Ini impiannya saya kira harus dijelmakan semula supaya tak timbul masalah kata negara kami bukan negara Melayu, tak masuk dalam empire Melayu ataupun tak masuk dalam konteks alam Melayu. Dan sekarang makin nyaring suara begitu dalam kalangan sahabat-sahabat kita di sebuah negara jiran. Dan saya dalam konteks ini memang kali dikritik teruk, karena bagi saya ini bukan soal saya, karena ini sarjana ratusan tahun dahulu sudah menulis itu. Saya hanya menyambung dan meneruskan hakikat itu. Jadi bukti saja mengapa waktu itu tidak lagi perlu Indonesia, nama Indonesia rasmi baru muncul pada tahun 1928 untuk mengisi Sumpah Pemuda bernegara yang satu, negara Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Tapi akarnya itu diambil dari bahasa Melayu. Jadi Melayu dalam tulisan-tulisan yang terbit pra Sumpah Pemuda itu semua ditulis Melayu dengan ejaan Belanda, M-E-L-O-J-O-E, Melayu. Tak, waktu itu memang tak ada istilah Indonesia. Ini hakikat sejarah yang memang sukar diterima oleh rakan-rakan kita sebagian di negara itu. Tetapi saya hanya katakan, saya merakam, mencatat apa yang wujud dalam fakta sejarah. Jadi ini saya contoh. Ijib sini mencatat nama Melayu waktu itu yang menggambarkan keseluruhan kehidupan alam Melayu. Terus ini, dan saya cerita ini berjadi panjang pula kerana sentimen dan emosi saya agak naik sikit tentang soal ini. Begitulah pola pikir tokoh Melayu konservatif. Mungkin karena negara Malaysia dibuatkan oleh penjajah British, mereka seperti kurang paham mengenai konsep negara bangsa. Kaum Melayu Malaysia ini masih memikirkan mengenai bahasa sekaligus bangsa Melayu yang besar dan hebat, padahal semua itu hanya ilusi. Mereka berpikir mengenai masa lalu sebelum era penjajahan. Padahal zaman sudah berubah. Dan mereka pun sudah dibuatkan negara sendiri oleh British. Indonesia membentuk bangsa yang besar lewat perjuangan. Tapi kaum Melayu Malaysia yang konservatif ini hanya menangisi nasib mereka setiap hari, seperti yang diungkapkan oleh Awang Sarian pada laman Facebook-nya. Mungkin, Awang menangis karena Melayu Malaysia hanya menjadi kaum yang kecil dan kerdil. Lalu, Awang menyalahkan penjajah, yakni Inggris dan Belanda, yang telah memecah belah Nusantara. Awang juga tetap mengharapkan Melayu Raya bersatu dan jangan berpisah. Pola pikir ini sebetulnya sungguh lucu. Yang memisahkan Nusantara bukanlah penjajah, melainkan kaum Melayu Malaysia dan raja-raja Melayu di Malaysia sendiri. Awang seharusnya menyalahkan pemimpin Melayu Malaysia dan raja-raja Melayu yang telah berkhianat pada Nusantara, yang khianat pada gagasan Melayu Raya atau Indonesia Raya.
Cara berpikir Awang sungguh aneh. Ia seolah ingin memperjuangkan Melayu Raya, tapi sebetulnya ia mungkin menaisi nasib kaum Melayu Malaysia, yang akhirnya jadi kaum yang kerdil. Dan tangisan itu juga ia sampaikan beberapa hari sebelumnya dalam acara di Singapura tadi. Yuk kita lanjut lagi. Tragedi perpecahan alam Melayu Raya. Usah kau ungkit keturunan leluhurku, karena aku senantiasa sadar keberadaanku dan leluhurku di alam Melayu Raya. Tepat ratusan puak menghuni sejak zaman pentas Sunda puluhan ribu tahun lalu dalam persatuan cita dan citra atas nama Kepulauan Melayu, Malay Archipelago, warisan bangsa besar Australasia, Melayu Polinesia, dipayungi gagasan Melayu Mahawangsa. Persatuan alam Melayu dipecah belahkan oleh penjajah. Perjanjian Inggris Belanda 1824 tragedi besar pemisah wilayah alam Melayu lewat sistem harakli penjajah di luar syariat. Kita diadu dombakan. Kita saja bersenjata sebagai musuh. Dan kini kau terima ideologi penjajah. Karena kita bangsa berbeda. Karena bangsa kita daripada ibu yang berlainan. Tiada bertalian asal muasal. Lalu kau musuhi saudaramu atas kepicikan dan supremasi malang dan sayang. Jika masuk dalam jerat rencana penjajah dan jauh mereka tertawa dan sungguh mulia. Persatuan alam Melayu telah terbelah. Si Inggris dan si Belanda tidak perlu bertanya lagi untuk menjajah. Karena justru jarum dan suntikan mentaliti anak jajahan kalau berhasil meracuni aliran darah di mulut sebahagian kita. Dan kau tidak merasa berdosa tidak mengikut petunjuk mereka, malah terus merasa bahagia atas keteguhan dan keteduhan kamu akan hakikat diri kita, warga alam Melayu Raya. Begitulah pola pikir tokoh Melayu konservatif yang amat aneh. Mereka berhalusinasi ingin menyatukan Nusantara dengan konsep Melayu, tapi hanya sebatas mimpi. Kaum Melayu tidak paham bahwa untuk membentuk bangsa yang hebat harus dilakukan lewat perjuangan, bahkan revolusi. Mengibarkan konsep Melayu Raya di zaman sekarang tentu jadi bahan tertawaan dunia, karena dulu raja-raja Melayu Malaysia yang justru mengkhianati penyatuan Nusantara. Apalagi, sekarang Malaysia dan Indonesia adalah dua negara yang amat berbeda. Konsepnya pun beda. Kaum Melayu Malaysia masih memuja raja-raja keturunan penyanjung penjajah, tapi bangsa Indonesia anti-feodalisme dan anti-penjajah. Banyak hal yang lain juga berbeda. Seharusnya kaum Melayu Malaysia segera menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah kaum yang kecil dan kerdil, dan pemimpin mereka dulu takut berjuang melawan British. Agar menjadi bangsa yang lumayan besar, mereka harus membentuk bangsa Malaysia,
dan bukannya hidup terus-menerus dalam dongeng ala Melayu dan Mahawangsa Melayu. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.